Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Persembahanku ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
penyembahanku. Biarlah pujian ini menyatakan kerinduan dan iman kepada Tuhan untuk belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 7 ayat 1-10 saja. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya itu dengan segala perabotnya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentapisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Bapak Ibu, setelah Musa menyelesaikan pembangunan atau pendirian kemah suci, hal yang menarik dari pasal ini adalah pemberian persembahan dari semua suku di Israel pada hari pengurapan dan pengudusan kemah suci. Semua suku di sini memberi sesuai dengan apa yang sudah diatur agar pekerjaan Tuhan di kemah suci dapat terlaksana. Bapak Ibu, persembahan-persembahan ini harus dibawa masing-masing suku ke kemah suci untuk dipergunakan oleh kaum Lewi dalam menjalankan tugas mereka dalam pelayanan kemah suci. Pertama-tama persembahan bersama ke-12 suku, yaitu berupa 6 kereta dan 12 lembu yang digunakan oleh suku Lewi masing-masing puak sesuai tugasnya. Lalu persembahan berikutnya diatur di ayat 12-83. Kita tidak membacanya, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Di mana setiap suku memberikan harta mereka, perabot mereka, emas dan perak serta sejumlah ternak mereka dalam suatu ritual yang berlangsung selama 12 hari berturut-turut. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hal untuk kita teladani dalam iman. Yang pertama,
tugas pelaksanaan ibadah jemaat itu adalah tugas kita semua bersama. Demikian segala yang dibutuhkan untuk ibadah kita mesti siapkan, sediakan bersama-sama. Dan itu kita persiapkan dalam bentuk persembahan. Kalau di zaman Perjanjian Lama, persembahan itu diberikan kepada suku Lewi sebagai para imam yang mengatur ibadah di Kemah Suci. Persembahan sekarang diberikan kepada gereja di mana ada pengurus yang mengelolanya. Pengurus mengelola sesuai dengan keperluan-keperluan bagi ibadah, juga bagi program-program gereja yang telah disusun per bulan, tahun, bahkan satu periode 5 tahunan. Yang kedua, dalam memberikan persembahan disebut di sini para pemimpin suku. Tujuan disebut, bahkan disebut berulang, adalah menekankan kemurahan hati para pemimpin, sekaligus merupakan teladan dalam memberi bagi seluruh umat Israel. Para pemimpin harus memberi persembahan sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah. Ketaatan mereka itulah teladan bagi generasi kemudian, termasuk juga bagi kita saat ini. Semua pemimpin memberikan persembahan, memberi teladan. Bahkan pemimpin suku Lewi pun juga. Suku Lewi yang menerima persembahan untuk mengelola ibadah di Kemah Suci juga memberikan persembahan. Tidak ada yang terlewat. Prinsip memberi persembahan yang dilakukan oleh umat Israel dalam Perjanjian Lama ini berlaku juga di dalam Perjanjian Baru sampai dengan sekarang, Bapak Ibu. Sebagaimana orang Lewi memerintahkan untuk memberikan persembahan termasuk juga persepuluhan, demikian juga para pemimpin termasuk pemimpin gereja dan rohaniwan memiliki tanggung jawab yang sama, memberikan persembahan dari berkat yang Tuhan berikan. Kesimpulannya, Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita agar terlibat dalam pelayanan ibadah kita. Keterlibatan itu perlu diatur dengan baik, jelas, dan transparan. Itulah tugas para pengurus gereja mengatur keuangan. Dengan begitu, umat dapat mempersembahkan miliknya dengan sukacita, dan persembahan yang diberikan itu tersalur dengan baik, pekerjaan Tuhan diluaskan, tersedia makanan rohani yang sehat, dan pertumbuhan iman dari jemaat maksimal, dan gereja-gereja terus berkembang, termasuk dalam bidang misinya untuk membuka gereja-gereja yang baru supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Persembahan diberikan untuk memenuhi segala kebutuhan ibadah kita bersama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu. Terima kasih buat nafas hidup yang Kau beri. Ini kesempatan kami hidup memuliakan Engkau. Kesempatan kami hidup berjalan bersama-Mu. Kesempatan kami hidup untuk beribadah kepada-Mu. Pagi hari ini firman-Mu menekankan tentang bahwa kami diberi tanggung jawab untuk memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Persembahan dipakai untuk kebutuhan akan ibadah gereja Tuhan, di mana kami ada di dalamnya. Biarlah kami belajar taat akan perintah-Mu Tuhan. Salah satu nilai daripada ibadah kami adalah persembahan yang kami bawa ke hadirat Tuhan. Biarlah kami membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah pernyataan kasih kepada Tuhan. Itulah pernyataan iman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para pengurus gereja Tuhan, juga hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan daripada umat-Mu, supaya mereka diberi hikmat, dikuduskan untuk
mengelola persembahan umat dengan baik, sehingga segala kebutuhan untuk ibadah tercukupi. Bahkan ada cukup dana untuk mengembangkan gereja-Mu Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau di ladang misi. Juga cukup dana untuk pemeliharaan daripada gereja Tuhan, aset-aset yang Engkau telah berikan kepada kami melalui persembahan daripada umat-Mu. Terima kasih untuk umat Tuhan yang telah menabur untuk pengadaan pastori pada tahap pertama. Saat ini kami juga masih berdoa untuk pelunasan tahap kedua dari unit pastori yang telah dibeli. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan. Tuhan memberkati umat-Mu berlimpah-limpah, mereka yang mengasihi Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan untuk lebih diluaskan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan, bahkan janji kelimpahan dinyatakan atas setiap usaha pekerjaan dari umat-Mu. Perusahaan-perusahaan yang mereka pimpin, usaha dagangan yang mereka buat, Tuhan berkati. Dan juga umat Tuhan yang bekerja di perusahaan-perusahaan, Tuhan berkati, sehingga prestasi mereka makin meningkat, dan itu semua membawa hasil yang terbaik dibawa di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus, yang mulia bagi Engkau. Kesempatan yang baik kami juga bawa dalam doa Penatua Yusak yang besok akan berangkat di ladang misi di Donggala bersama tim misi G12 untuk pembangunan gereja-gereja di pedalaman. Tuhan, kami mohonkan penyertaan yang daripada Tuhan. Jaga lindungi tim misi ini dalam kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan apapun, perjalanannya lancar sampai di tujuan dan memberikan berkat, baik kebenaran firman maupun berkat-berkat pembangunan bagi gereja-gereja di Donggala, di pedalaman. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sertai dalam pengurapan Tuhan, pelayanan mereka membawa pertobatan yang luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat-mujizat dinyatakan. Sertai pulang pergi perjalanan dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk esok gereja-Mu GKI Sema akan mengadakan ibadah padang di Telaga Cikias Resort, Sentul. Tuhan juga menyertai perjalanan kami, beri cuaca yang baik sepanjang hari sehingga kami boleh bersuka cita bersama, berfellowship, saling mengeratkan di antara anggota jemaat, dan kami saling bertumbuh bersama dalam sukacita hadirat Tuhan. Kami mohonkan pertolongan Tuhan untuk setiap acara menjadi berkat bagi semua. Pada akhirnya kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan hidup kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami mau berjalan, melangkah bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.